Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi dengan saya Ita Jurianti dengan NIM 221340088 dari BKI 6C. Langsung saja pembahasan kita minggu ini yaitu teknik mengelola dan memandu acara. Di sini ada 3. Yang pertama itu ada Master of Ceremony yang bisa kalian ketahui yaitu MC, ada announcer yang bisa dibilang seperti penyiar radio, dan moderator. Langsung saja ke pembahasan pertama yaitu Master of Ceremony atau mungkin MC. Nah, Master of Ceremony ini tuh mengelola dan memandu acara. Dia itu yang membuka acara dan dia juga yang menutup suatu acara itu. Terus dia juga yang mengenalkan pembicara. Jadi seorang pembicara akan diperkenalkan oleh MC ini atau Master of Ceremony. Terus selanjutnya yaitu menyampaikan susunan acara. Jadi selain dia mengenalkan pembawa acara, dia juga akan menjelaskan susunan suatu acara tersebut. Jadi kayak rundown acaranya itu apa saja. Terus dia juga yang mengatur jalannya suatu acara. Jadi kan dia yang tadi membuka acara, dia yang menyampaikan susunan acara, dia yang mengatur semua acaranya. Terus juga ada sebagai timekeeper, jadi kayak dia tuh tahu nih, jadi ada kan biasanya dalam suatu acara itu kan ada jam-jamnya, jadi misal dari jam sekian ke jam sekian itu bagian apa, jadi dia yang mengatur timekeepernya itu agar tidak molor kemana-mana. Dan yang terakhir dia yang membangkitkan audiens. Jadi seorang MC ini juga dia yang membangkitkan audiens agar audiensnya tidak bosan, jenuh, dan lain sebagainya. Yaitu announcer atau mungkin penyiar radio atau mungkin presenter dan lain sebagainya. Di sini ada 4 teknik announcer. Yang pertama yaitu memiliki kemampuan suara yang enak didengar. Jadi mungkin kemampuan suara yang enak didengar itu kayak misal pengucapannya jelas gitu, jadi ya itu kan enak didengar ya teman-teman. Terus juga memiliki kemampuan memilih kata dan menyusun kalimat. Jadi seorang announcer ini harus memiliki kemampuan memilih kata yang baik atau mungkin menyusun kalimat yang baik, dan juga ada mampu mengekspresikan diri. Jadi seorang announcer juga harus bisa mampu mengekspresikan diri dia sendiri karena dia yang ada di layar kaca itu. Terus juga yaitu mampu berbicara bebas dengan improvisasi. Jadi seorang announcer ini harus mampu berbicara dengan bebas ya teman-teman, karena kadang kan ada script time tapi ya ada scriptnya, tapi kan kadang nggak terlalu fokus kepada scriptnya itu. Terus di sini ada teknik berbicara yang pertama yaitu phrasing atau phrasering. Phrasing dan phrasering itu maksudnya jadi seorang announcer itu harus bisa membagi kalimat atau ide ke dalam bagian-bagian kecil yang mudah dipahami audiens. Tujuannya untuk apa? Tujuannya itu untuk membantu audiens mendengar atau mungkin menangkap maksud yang dibicarakan announcer itu dengan jelas. Kayak misal hari ini saya akan menjelaskan tentang teknik berbicara secara menyeluruh dan jelas. Jadi kayak dia itu ada jedanya sedikit gitu. Terus selanjutnya ada articulation atau artikulasi. Articulation atau artikulasi itu kejelasan dalam mengucapkan kata dan suku kata. Jadi tujuannya itu agar setiap kata terdengar jelas dan tidak membingungkan. Jadi kayak mungkin pelafalannya itu jadi jelas gitu ya teman-teman. Selanjutnya yaitu speed atau kecepatan. Kecepatan ini tuh saat berbicara bisa lambat atau mungkin cepat atau mungkin sedang juga. Jadi kayak tujuannya itu untuk menyesuaikan tempo agar mudah dipahami dan tidak membosankan audiens. Terus yang keempat yaitu stressing atau penekanan. Ini tuh menekankan kata-kata penting dalam sebuah kalimat. Kayak misal kita harus berubah. Jadi kata harusnya itu kan lebih kayak menekankan kata harus. Jadi kita harus berubah gitu. Selanjutnya intonation atau intonasi. Nah ini tuh naik turunnya nada suara saat berbicara. Tujuannya itu untuk menunjukkan emosi, makna, atau menjaga dinamika suara tertentu. Terus yang terakhir yaitu pause atau jeda, berhenti sejenak di tengah atau mungkin di akhir kalimat. Jadi tujuannya itu untuk memberi waktu pada pendengar untuk mencerna informasi yang diinfokan oleh announcer tersebut. Terus selanjutnya di sini moderator. Di sini ada beberapa langkah ya teman-teman untuk membantu acara dan mengelola dalam moderator. Yang pertama itu research. Sebenarnya ini sering kita
infoin kan di dalam video-video sebelumnya. Jadi kayak kalian bisa riset audiensnya, riset materinya yang akan dibahas apa biar kalian paham gitu. Terus dan lain sebagainya ya teman-teman, banyak banget yang harus kalian riset kalau misalkan kalian seorang moderator. Terus selanjutnya itu membuat sistem diskusi. Jadi seorang moderator itu harus bisa membuat sistem diskusi, karena biasanya kalau misalkan moderator di dalam kelas, jadi setelah kita mempresentasikan hasil diskusi kita pasti akan membuka sistem diskusi untuk semua bisa berpendapat dalam materi apa yang kita bahas. Terus selanjutnya yaitu siapkan kata-kata pembuka diskusi. Jadi ya udah, kalian harus siapin kata-kata sebelum kalian membuka diskusinya itu gitu. Terus selanjutnya itu siapkan pertanyaan. Sebenarnya ya di dalam sebenarnya seorang moderator ini bisa menyiapkan pertanyaan kepada audiens. Jadi kayak biasanya kan kita selalu mendapatkan audiens yang bertanya kepada kita. Jadi seorang moderator juga bisa menyampaikan pertanyaan kepada audiens. Dan yang terakhir itu simpulkan hasil diskusi. Nah, seorang moderator ini harus bisa menyimpulkan hasil diskusi atau mungkin pembahasan yang sudah kita bahas di acara tersebut. Oke, mungkin cukup sekian untuk pembahasan materi minggu ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.